Kamu tidak keliru membaca judul video ini. Ya, kamu tidak perlu mengejar. Karena pada akhirnya hidup tidak pernah tentang siapa yang paling keras berlari, tapi tentang siapa yang berani diam, selaras, dan membiarkan energi menarik segalanya mendekat. Selama ini kamu mungkin diajarkan bahwa jika ingin berhasil, kamu harus kejar lebih cepat, kerja lebih keras, dorong lebih kuat. Tapi, bukankah kenyataannya justru melelahkan? Kamu sudah mencoba semuanya tapi tetap merasa kosong, tetap merasa jauh dari hidup yang kamu impikan. Dan di dalam hati, ada bisikan halus yang sering kamu abaikan. Apakah benar hidup harus sesulit ini? Kenapa semakin aku mengejar, semakin terasa semua menjauh? Disitulah rahasianya. Semakin kamu mengejar, semakin realitas justru berlari menjauh. Tetapi saat kamu berhenti, saat kamu mulai menyadari bahwa energimu adalah magnet, saat itulah segalanya mulai berubah. Ingatlah, magnet tidak pernah mengejar. Ia hanya menjadi. Ia hanya bergetar pada frekuensi alaminya. Dan otomatis, semua yang sesuai akan tertarik mendekat. Kamu juga seperti itu. Dirimu adalah medan energi hidup. Bukan usahamu yang paling keras yang menentukan, melainkan vibrasi dominan yang kamu pancarkan. Realitas hanyalah cermin dari getaran itu. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap mengapa kamu tak lagi perlu berlari mengejar. Kita akan bongkar pola lama yang menahanmu. Dan bagaimana energi, bukan kejaran, yang akan menarik segala yang kamu butuhkan ke dalam hidupmu. Tarik napas. Rasakan kata-kata ini masuk ke dalam dirimu. Biarkan getarannya membangunkan sesuatu yang mungkin sudah lama tertidur. Bab 1. Berhentilah mengejar, sadari pola lama. Sejak kecil, kamu diajarkan untuk mengejar. Mengejar nilai di sekolah. Mengejar karier yang mapan. Mengejar pasangan yang ideal. Mengejar pengakuan, validasi, status sosial. Dari televisi, iklan, hingga media sosial, semuanya berbisik hal yang sama. Kalau kamu ingin bahagia, kamu harus mengejar lebih banyak, lebih cepat, lebih keras. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu sudah berlari cukup lama. Kamu sudah memanjat tangga yang tak ada ujungnya. Kamu sudah menandai banyak pencapaian, tapi setiap kali sampai di satu titik, selalu muncul puncak berikutnya yang harus dikejar. Dan akhirnya kamu mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar membuatku hidup? Atau justru membuatku semakin hampa? Berhentilah sejenak. Rasakan tubuhmu. Lelah yang kamu bawa bukan sekadar fisik, melainkan batin yang terus dipaksa berlari tanpa tujuan pasti. Bayangkan dirimu sedang mengejar bayangan. Semakin kamu berlari, semakin ia menjauh. Kamu bisa habiskan seluruh energi, tapi bayangan itu tak akan pernah tertangkap. Begitulah hidup yang dibangun atas dasar mengejar. Semakin keras kamu mendorong, semakin jauh realitas terasa. Karena di balik semua kejaran itu, ada getaran halus yang selalu memancar. Aku belum cukup, aku masih kurang. Aku harus mendapatkan sesuatu agar aku berarti. Dan disitulah kuncinya. Realitas tidak merespons jumlah usahamu. Realitas tidak meniru seberapa cepat kamu bergerak. Ia hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Seperti cermin, ia tidak menampilkan bayangan berbeda hanya karena kamu lebih keras memaksanya. Ia hanya menampilkan wajah yang kamu bawa ke hadapannya. Ketika getaran dominanmu adalah kekurangan, dunia pun hanya bisa memantulkan kekurangan itu. Saat kamu berlari dengan energi ketakutan, realitasmu pun dipenuhi hal-hal yang mengkonfirmasi ketakutan itu. Itulah sebabnya banyak orang merasa terjebak. Bekerja lebih keras, berdoa lebih keras, berusaha lebih keras, namun tetap berputar di lingkaran yang sama. Di level terdalam, mengejar bukanlah kodratmu. Ia hanyalah program lama yang diwariskan oleh masyarakat, sistem pendidikan, bahkan keluarga. Program yang menanamkan keyakinan bahwa kamu harus melakukan lebih banyak agar bisa menjadi lebih berharga. Padahal kamu sudah berharga bahkan sebelum kamu mulai berlari. Langkah pertamamu adalah sadar. Sadar bahwa pola mengejar ini bukan siapa dirimu, melainkan topeng yang dikenakan selama bertahun-tahun. Saat kamu berani berhenti sejenak, berani hening, berani menatap batinmu sendiri, kamu mulai menyadari getaran apa yang sebenarnya mendominasi hidupmu. Apakah itu rasa takut, rasa kurang, atau rasa tidak layak? Hanya dengan menyadari, kamu sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan.
karena kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari. Jadi berhentilah sebentar, tarik napas perlahan, dengarkan tubuhmu, rasakan hatimu. Biarkan kesadaran ini mendarat. Kamu tidak harus mengejar untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu hadir, mengakui dirimu sepenuhnya, dan mulai membiarkan energi bekerja untukmu. Dan percayalah, begitu kamu berhenti mengejar, ruang baru terbuka. Energi tidak lagi terkunci dalam lingkaran kekurangan, melainkan mulai bergetar pada frekuensi kelimpahan. Dari titik itulah, hidupmu mulai berubah. Kalau kamu mulai merasakan kebenaran ini, jangan lepaskan. Pastikan kamu ikut perjalanan ini bersama kami. Tekan tombol subscribe, karena di bab-bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, menyingkap rahasia bagaimana energi, bukan kejaran, yang sebenarnya menentukan realitasmu. Bab 2. Energi lebih kuat daripada kejaran. Lihatlah bagaimana dunia modern mengajarkan kita untuk bertahan hidup. Strategi, logika, perencanaan, hasil tanpa henti. Seakan-akan hidup adalah papan catur, dan kamu harus selalu berpikir 5 langkah ke depan agar bisa selamat. Tidak ada ruang untuk hening, tidak ada ruang untuk mendengar suara batin. Yang dihargai hanya kecepatan, kerja keras, dan hasil yang bisa dipamerkan. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang sudah melakukan semua itu? Mengatur jadwal rapat, merancang target, belajar teknik produktivitas terbaru, namun tetap merasa terjebak di titik yang sama? Bukankah banyak yang sudah membaca ratusan buku self-help, mencoba berbagai afirmasi, namun hatinya tetap gelisah, hidupnya tetap kering, seperti menanam benih di tanah tandus? Kamu bisa menanam dengan teknik paling canggih, menyiram dengan disiplin, bahkan memberi pupuk terbaik. Tapi kalau tanahnya keras, gersang, penuh racun, benih itu tidak akan pernah tumbuh. Masalahnya bukan pada benih, bukan pada air, bukan pada pupuk. Masalahnya ada di kualitas tanah itu sendiri. Begitu juga dengan hidupmu. Kamu bisa bekerja sekeras mungkin, menyusun strategi sehebat mungkin. Tapi kalau energi yang memancar dari dirimu adalah energi takut, khawatir, dan kekurangan, realitasmu hanya akan memantulkan hal yang sama. Disinilah hukum resonansi bekerja. Semesta tidak merespons apa yang kamu katakan dengan mulutmu, melainkan apa yang kamu pancarkan dari dalam dirimu. Kamu bisa mengulang afirmasi positif 1000 kali sehari, tapi jika di kedalaman hatimu kamu masih merasa tidak layak, maka itulah yang direkam oleh medan energi. Kata-kata bisa menipu pikiranmu, tapi energi tidak pernah bisa ditipu. Dan energi sejati tidak muncul dari permukaan, ia lahir dari identitas. Dari siapa kamu percaya dirimu saat ini? Itulah mengapa banyak orang frustasi. Mereka ingin hasil baru, tapi tetap berpegang pada identitas lama. Mereka bilang, saya ingin kelimpahan, tapi identitasnya masih terikat pada rasa miskin. Mereka berkata, saya ingin cinta yang sehat, tapi identitasnya masih melekat pada luka lama. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang tidak sesuai dengan frekuensimu, karena realitas hanyalah gema dari identitas. Jadi apa solusinya? Berhentilah hanya sibuk di luar. Alihkan fokus ke dalam. Karena semua strategi dan logika hanya akan sia-sia kalau energi dasarnya tidak selaras. Mulailah dengan sederhana. Observasi emosimu. Jangan buru-buru menghakimi. Kalau kamu merasa takut, akui. Ya, aku sedang takut. Kalau kamu merasa cemas, jujurlah. Ya, aku sedang cemas. Karena begitu kamu jujur, resistensimu berkurang. Ingat, yang membuat energi macet bukan emosi itu sendiri, melainkan perlawananmu terhadap emosi itu, lalu hadir penuh. Hadir di tubuhmu, di napasmu, di momen ini. Saat kamu hadir, kamu berhenti berlari ke masa lalu atau masa depan. Disitulah energi mulai stabil. Dan akhirnya, lepaskan resistensi. Biarkan apa yang datang, datang. Biarkan apa yang pergi, pergi. Kamu tidak perlu lagi memaksa hidup untuk sesuai dengan rencanamu. Karena energi jauh lebih bijak daripada logikamu. Berhentilah sejenak sekarang. Tarik napas dalam, rasakan tubuhmu. Rasakan getaran halus yang selalu ada di balik kesibukanmu.
Itu adalah energi sejati. Dan ketika energi itu mulai selaras, dunia luar tidak punya pilihan lain selain ikut berubah. Karena ingat, hidup ini bukan soal siapa yang paling keras berusaha, tapi siapa yang paling murni beresonansi. Bab ketiga, menjadi magnet, identitas baru, realitas baru. Pernahkah kamu merasa bingung mengapa hidupmu tidak banyak berubah, meskipun kamu sudah mencoba berbagai cara? Kamu sudah menulis afirmasi, memasang target, berdoa setiap hari, tapi tetap saja, pola lama seakan berulang. Hubungan yang datang mirip dengan sebelumnya. Kesempatan kerja hanya berputar di lingkaran yang sama, hasilnya tetap stagnan. Masalahnya sederhana tapi mendasar. Kamu ingin realitas baru tapi masih beroperasi dengan identitas lama. Kamu ingin kekayaan tapi masih memelihara identitas orang yang hidup dalam kekurangan. Kamu ingin cinta yang sehat, tapi masih menjalani identitas orang yang merasa tidak layak dicintai. Kamu ingin kebebasan, tapi masih berpegang pada identitas orang yang percaya bahwa hidup selalu penuh beban. Dan realitas selalu jujur. Ia tidak menuruti apa yang kamu inginkan, ia menuruti siapa kamu saat ini. Karena quantum field, lapangan energi yang menjadi dasar segala kemungkinan, tidak merespons permintaan di permukaan. Ia merespons vibrasi dominan yang kamu pancarkan dari identitas terdalammu. Bayangkan begini, realitasmu adalah layar bioskop, dan identitasmu adalah proyektor. Kamu boleh menginginkan film lain, tapi kalau role film di proyektor tetap sama, layar akan tetap menayangkan film lama. Kamu tidak bisa berharap menonton cerita baru dengan proyektor lama. Begitu juga dengan hidupmu. Selama kamu mempertahankan identitas lama, identitas yang penuh takut, ragu, dan merasa tidak layak, kamu akan terus menarik realitas yang selaras dengan itu. Maka, satu-satunya jalan adalah bertransformasi. Bukan dengan memaksa dunia luar berubah, tapi dengan bergeser dari dalam. Dengan memilih identitas baru, dan membiarkan energi itu memancar keluar. Sekarang mungkin kamu bertanya, bagaimana cara menjadi identitas baru? Apakah itu berarti aku harus pura-pura menjadi orang lain? Tidak, justru sebaliknya. Identitas baru bukanlah kepura-puraan. Identitas baru adalah kamu yang lebih otentik, versi dirimu yang lebih dekat dengan kebenaran. Karena identitas lamamu hanyalah bayangan dari luka, program, dan ketakutan. Caranya sederhana, tapi dalam. Mulailah embody identitas baru. Rasakan, seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang kamu impikan. Bukan hanya di pikiran, tapi dirasa, di tubuh, di getaranmu sehari-hari. Misalnya, kamu ingin menjadi pribadi yang damai. Maka saat situasi kacau muncul, tanyakan pada dirimu, bagaimana identitas damai akan merespons ini? Lalu lakukan pilihan sesuai itu. Atau kamu ingin identitas berkelimpahan? Maka ketika godaan rasa takut datang, ingatkan dirimu. Identitas berkelimpahan tidak bertindak dari ketakutan, ia bertindak dari keyakinan. Ini bukan sekadar berpura-pura. Ini adalah latihan energi. Karena semakin sering kamu selaraskan pilihan dan rasa dengan identitas baru, semakin kuat vibrasi itu memancar. Dan quantum field, dengan kepatuhan yang tak bisa diganggu-gugat, akan menyesuaikan realitasmu dengan identitas itu. Tarik napas dalam, bayangkan sebentar, bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi terikat pada identitas lama. Bagaimana jika kamu mulai berjalan, berbicara, merasakan, dan bertindak sebagai versi dirimu yang sudah bebas, cukup, dan layak? Apa yang akan berubah dalam cara kamu memandang dunia? Mungkin yang berubah bukan hanya hal-hal besar, tapi juga hal-hal kecil. Cara kamu duduk, cara kamu menatap, cara kamu tersenyum. Dan percayalah, detail kecil itulah yang mengirim sinyal paling kuat ke medan energi. Karena semesta tidak melihat rencanamu, ia mendengar getaranmu. Jadi ingatlah, kamu tidak perlu mengejar realitas baru. Kamu hanya perlu menjadi realitas baru. Saat identitasmu bergeser, realitas pun bergeser. Karena realitas tidak pernah menolak siapapun. Ia hanya memantulkan siapa kamu sekarang. Berhentilah mengejar. Jadilah magnet. Biarkan realitas datang padamu. Perjalanan ini bukan soal menambah lagi strategi, menambah lagi usaha, atau menambah lagi cara-cara baru untuk mengejar realitas yang kamu dambakan.
Perjalanan ini tentang melepas lapisan-lapisan identitas lama yang sudah tidak lagi selaras, tentang berhenti berlari dan mulai berdiri diam di pusat dirimu sendiri. Karena realitas bukanlah sesuatu yang datang dari luar untuk membalas kerja kerasmu. Realitas adalah cermin dari siapa dirimu saat ini. Jika di dalam masih ada ketakutan, keraguan, dan perasaan kurang, maka itulah yang terus dipantulkan kembali oleh dunia di sekitarmu. Tapi ketika kamu mulai memilih dengan sadar, aku adalah energi baru, aku adalah identitas baru, maka quantum field merespons dengan cara yang sering terasa ajaib tapi sebenarnya sangat logis. Ia menyesuaikan dengan vibrasi dominanmu. Ingat, kamu tidak perlu memaksa bunga untuk mekar. Kamu hanya perlu menciptakan tanah yang subur, cahaya yang cukup, dan air yang selaras. Sisanya akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan hidupmu. Jadi, berhentilah mengejar. Mulailah menjadi. Biarkan identitas baru itu menetes perlahan ke dalam pilihanmu, kata-katamu, dan energimu sehari-hari. Dari sanalah realitas baru akan terbuka, tanpa harus kamu kejar, karena ia akan datang menghampirimu. Dan jika video ini terasa menyentuhmu, tekan tombol subscribe, bagikan dengan orang yang juga sedang mencari jalan, dan tuliskan di kolom komentar, identitas baru apa yang ingin kamu embody mulai hari ini, karena itulah awal dari segalanya.